Selamat berjumpa lagi dan salam sehat untuk kita semua. Kali ini kita akan bahas materi tentang sistem respirasi pada manusia. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian dari respirasi. Respirasi dapat diartikan hanya bernapas, yaitu memasukkan dan mengeluarkan udara dari paru-paru. Respirasi juga dapat diartikan merupakan seluruh proses sel pada suatu organisme dalam menerima oksigen untuk menghasilkan energi dan melepaskan karbon dioksida. Fungsi sistem pernapasan antara lain mengambil oksigen dari atmosfer ke dalam sel-sel tubuh. Kedua, melepaskan karbon dioksida yang dihasilkan sel-sel tubuh kembali ke lingkungan. Yang ketiga, memungkinkan berbicara dan menyanyi. Yang keempat, merupakan sistem pertahanan terhadap benda asing yang terhirup. Dan yang kelima, sebagai indera penciuman yang dilakukan oleh organ pernapasan, yaitu hidung. Alat atau organ pernapasan pada manusia, yaitu yang pertama, hidung. Yang kedua, faring. Ketiga, laring. Yang keempat, trakea, selanjutnya ke bronkus, bronkiolus, dan paru-paru. Alat pernapasan yang pertama, hidung. Hidung merupakan saluran udara yang pertama dan memiliki dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Fungsi hidung yaitu menyaring partikel. Hidung dapat menyaring partikel karena dilakukan oleh rambut-rambut halus dan lapisan mukosa bersilia untuk dihirup atau dikeluarkan. Fungsi hidung yang kedua yaitu melembabkan dan menghangatkan udara yang masuk. Udara kering akan dilembabkan melalui penguapan cairan sekresi serosa dan mukosa. Penghangatan udara dapat terjadi karena adanya radiasi panas dari pembuluh darah. Fungsi yang ketiga dapat mematikan kuman. Kuman yang masuk dapat dimatikan oleh leukosit yang terdapat dalam selaput lendir mukosa. Dan yang berikutnya, fungsi hidung adalah sebagai indera penciuman karena di dalam hidung terdapat sel-sel olfaktori yang terletak di bagian atas rongga hidung. Struktur faring terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nasofaring. Bagian atas terdiri dari langit-langit mulut lunak dan keras. Bagian yang kedua, orofaring. Orofaring adalah bagian tengah terdiri dari uvula dan amandel. Dan bagian yang ketiga adalah laryngofaring. Laryngofaring adalah bagian bawah faring yang terdiri dari epiglotis dan saluran menuju esofagus. Bagian yang ketiga yaitu laring. Laring terdiri atas kepingan tulang rawan, ligamen, dan membran. Di laring terdapat tonjolan jakun, epiglotis, dan pita suara. Epiglotis berupa katup tulang rawan membantu laring menutup sewaktu menelan. Pita suara merupakan jaringan elastik yang melintang di pintu masuk laring. Pita suara berjumlah 2 buah, yaitu pita suara palsu dan pita suara sejati. Pita suara palsu tidak menghasilkan suara karena tidak berotot, sedangkan pita suara sejati memiliki 2 buah otot sehingga dapat menghasilkan suara. Saluran berikutnya adalah trakea. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring. Panjang trakea 9-11 cm dan dibentuk oleh kurang lebih 16-20 cincin tulang rawan berbentuk C. Tulang rawan pada trakea berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka.
Bagian dalam saluran trakea dilapisi oleh selaput lendir dari sel-sel epitel bersilia. Silia hanya bergerak menuju ke arah laring sehingga dapat mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus yang masuk bersama udara pernapasan. Berikutnya, bronkus atau cabang batang tenggorokan. Bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea. Struktur dari bronkus sama seperti struktur dari trakea. Bronkus kanan lebih pendek dan besar, memiliki 6-8 cincin kartilago. Bronkus kanan lebih pendek dan besar daripada bronkus kiri. Bronkus kanan memiliki 6-8 cincin kartilago. Bronkus kiri lebih panjang dan ramping, dengan 9-12 cincin kartilago. Di dalam paru-paru, bronkus kemudian bercabang menjadi saluran-saluran kecil yang disebut dengan bronkiolus. Pada bronkiolus tidak terdapat cincin kartilago, namun mengandung sel-sel bersilia. Dan ujung dari bronkiolus terdapat alveolus. Ini trakea, ini bronkus kiri, dan ini bronkus kanan. Ini bronkiolus, dan ujung dari bronkiolus adalah alveolus. Organ dalam sistem pernapasan adalah paru-paru. Paru-paru terdiri atas jaringan elastik yang berpori seperti spons dan berisi udara. Paru-paru kanan terdiri atas 3 lobus dan paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Oleh karena itu, paru-paru kanan lebih besar daripada paru-paru kiri. Struktur paru-paru tersusun atas 300 juta alveolus. Alveolus berbentuk kantong kecil yang terbuka pada salah satu sisinya. Setiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel squamosa dan dikelilingi pembuluh darah kapiler, tempat pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Ini struktur dari alveolus. Ujung dari bronkiolus adalah alveolus. Paru-paru memiliki kurang lebih 300 juta alveolus. Alveolus dikelilingi oleh pembuluh darah, arteri, dan vena sebagai tempat pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Pokok bahasan berikutnya adalah mekanisme pernapasan. Dalam pernapasan selalu terjadi 2 siklus, yaitu inspirasi atau proses menghirup udara dan ekspirasi, yaitu proses menghembuskan udara. Berdasarkan cara melakukan inspirasi dan ekspirasi serta tempat terjadinya, manusia dapat melakukan 2 mekanisme pernapasan, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Kita lihat yang pertama, mekanisme pernapasan dada. Pernapasan dada disebut juga pernapasan tulang rusuk. Prosesnya kita mulai dari proses inspirasi. Saat kita melakukan proses inspirasi, maka otot antar tulang rusuk berkontraksi. Yang kedua, terangkatnya tulang rusuk. Yang ketiga, rongga dada membesar dan paru-paru mengembang. Akibatnya, tekanan udara dalam rongga dada lebih kecil daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara dari luar masuk ke paru-paru. Sedangkan ekspirasi dari pernapasan adalah dimulai dari otot antar tulang rusuk yang berelaksasi. Kemudian tulang rusuk turun kembali sehingga rongga dada menyempit dan paru-paru mengecil. Tekanan udara di dalam rongga dada lebih besar daripada tekanan udara di luar tubuh, sehingga udara dari dalam paru-paru keluar. Mekanisme pernapasan perut dimulai dari proses inspirasi. Yang pertama, otot diafragma berkontraksi.
Yang kedua, diafragma dari keadaan melengkung akan mendatar. Yang ketiga, volume rongga dada mengembang. Tekanan udara dalam rongga dada mengecil sehingga udara masuk ke paru-paru. Sedangkan proses ekspirasi itu otot diafragma berelaksasi. Diafragma dari mendatar kembali melengkung. Volume rongga dada mengecil sehingga tekanan udara dalam rongga dada meningkat, maka udara pun keluar dari paru-paru. Pokok bahasan berikutnya adalah mekanisme pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida. Pertukaran gas antara oksigen dan karbon dioksida terjadi melalui proses difusi. Proses tersebut terjadi di alveolus dan di sel jaringan tubuh. Proses difusi berlangsung hanya dengan gerakan molekul-molekul secara bebas melalui membran sel dari tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Proses pertukaran oksigen dan karbon dioksida dimulai dari oksigen masuk ke dalam tubuh melalui inspirasi dari rongga hidung sampai alveolus. Di alveolus, oksigen mengalami difusi ke kapiler arteri puri-puri. Masuknya oksigen dari lingkungan menyebabkan tekanan parsial oksigen di alveolus lebih tinggi dibandingkan tekanan parsial oksigen di kapiler arteri paru-paru. Karena proses difusi selalu terjadi dari daerah yang bertekanan parsial tinggi ke daerah yang bertekanan parsial rendah, maka oksigen akan bergerak dari alveolus menuju kapiler arteri paru-paru. Kemudian, oksigen di kapiler arteri diikat oleh eritrosit yang mengandung hemoglobin sampai menjadi jenuh. Makin tinggi tekanan parsial oksigen di alveolus, maka semakin banyak oksigen yang terikat oleh hemoglobin di dalam darah. Selanjutnya, hemoglobin akan mengangkut oksigen ke jaringan tubuh yang kemudian akan berdifusi masuk ke sel-sel tubuh untuk digunakan dalam proses respirasi sel. Di dalam sel-sel tubuh atau jaringan tubuh, oksigen tadi digunakan untuk proses respirasi di dalam mitokondria. Semakin banyak oksigen yang digunakan oleh sel-sel tubuh, semakin banyak pula karbon dioksida yang terbentuk dari proses respirasi tersebut. Hal tersebut menyebabkan tekanan parsial karbon dioksida dalam sel-sel tubuh lebih tinggi dibandingkan tekanan parsial karbon dioksida dalam kapiler vena sel-sel tubuh. Oleh karena itu, karbon dioksida berdifusi dari sel-sel tubuh ke dalam kapiler vena sel-sel tubuh yang kemudian akan dibawa oleh eritrosit menuju paru-paru. Di paru-paru juga terjadi difusi karbon dioksida dari kapiler vena menuju alveolus. Karbon dioksida akhirnya akan dikeluarkan dari tubuh melalui proses ekspirasi. Volume udara pernapasan pada setiap orang berbeda-beda, bergantung pada ukuran paru-paru, kekuatan bernapas, dan cara bernapas. Volume tidal adalah volume udara yang masuk atau keluar dari paru-paru selama pernapasan normal. Volume cadangan inspirasi adalah volume udara ekstra yang masuk ke paru-paru dengan inspirasi maksimum di atas inspirasi tidal. Volume cadangan ekspirasi adalah volume udara ekstra yang dapat dikeluarkan dengan kuat pada akhir ekspirasi tidal. Volume residu adalah udara sisa-sisa dalam paru-paru setelah melakukan ekspirasi kuat. Kapasitas residu fungsional adalah jumlah udara sisa dalam sistem respirasi setelah ekspirasi normal. Kapasitas inspirasi adalah jumlah udara maksimal yang dapat diinspirasikan setelah melakukan ekspirasi normal. Kapasitas vital adalah jumlah udara maksimal yang dapat dikeluarkan dengan kuat setelah inspirasi maksimum. Dan kapasitas total paru-paru adalah jumlah total udara
yang dapat ditampung di dalam paru-paru. Faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi pernapasan, antara lain yang pertama jenis kelamin. Pada umumnya, laki-laki lebih banyak membutuhkan energi. Oleh karena itu, laki-laki memerlukan oksigen yang lebih banyak daripada wanita. Faktor kedua adalah umur. Pada usia lanjut, energi yang dibutuhkan lebih sedikit dibandingkan pada saat usia pertumbuhan, sehingga oksigen yang diperlukan relatif lebih sedikit. Faktor yang ketiga adalah suhu tubuh. Perubahan suhu tubuh berkaitan dengan produksi panas dan pengeluaran panas yang berlebihan. Selama demam, metabolisme meningkat dan konsumsi oksigen bertambah. Faktor yang keempat adalah posisi dan aktivitas tubuh. Frekuensi pernapasan pada posisi tubuh berdiri lebih banyak daripada posisi duduk. Posisi tubuh berdiri menyebabkan otot-otot kaki berkontraksi untuk menjaga tubuh agar tetap tegak, sehingga diperlukan energi dan oksigen yang akan berpengaruh pada peningkatan frekuensi pernapasan. Frekuensi pernapasan pada saat berlari lebih banyak dibandingkan pada saat kita diam atau beristirahat. Dan faktor yang berikutnya adalah ketinggian tempat. Ketinggian tempat juga dapat mempengaruhi frekuensi pernapasan. Tempat yang tinggi memiliki kadar oksigen yang rendah, sehingga jumlah oksigen yang dihirup lebih sedikit. Hal ini dapat menyebabkan sesak napas dan peningkatan frekuensi pernapasan. Pokok bahasan yang terakhir yang akan kita bahas pada sistem respirasi pada manusia adalah beberapa contoh penyakit yang dapat menyerang sistem pernapasan. Yang pertama ada penyakit TBC atau tuberkulosis. Penyakit tuberkulosis adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis, yang penularannya dapat terjadi melalui udara. Yang kedua adalah penyakit faringitis. Faringitis adalah peradangan pada faring dan tenggorokan yang menyebabkan rasa sakit ketika menelan makanan. Penyakit yang ketiga adalah pneumonia atau biasa dikenal dengan radang paru-paru. Pneumonia adalah peradangan paru-paru yang dapat menyebabkan alveolus terisi cairan yang berlebihan. Dan yang keempat adalah penyakit lainnya seperti influenza, flu burung, SARS, atau bahkan virus corona yang sekarang lagi mewabah. Semua penyakit tersebut disebabkan oleh virus yang dapat ditularkan melalui udara. Oleh karena itu, kita saat ini untuk penyakit corona kita diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Demikian pembahasan materi kita hari ini untuk materi sistem respirasi pada manusia. Semoga bermanfaat. Terima kasih.